Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah dengarkan panjang lebar dari penjelasan Pak Menteri Koordinator dan juga tadi Badan Gizi dan juga tadi Presiden sebenarnya sudah membuka penjelasan-penjelasan kepada kita semua. Bapak Presiden, kami laporkan sejak Presiden memberikan instruksi kepada Dewan Ekonomi Nasional 1,5 bulan yang lalu, di mana waktu itu Presiden menginstruksikan untuk deregulasi, untuk menghadapi kemungkinan waktu itu tarif Amerika Serikat yang akan dikeluarkan oleh Presiden Trump. Dewan Ekonomi Nasional telah bekerja dan kita berkoordinasi dengan ketat dengan Menko Perekonomian dan juga dengan asosiasi-asosiasi seperti Apindo dan sepatu dan sebagainya, sehingga kita mengerti masalah yang terjadi di bawah dan apa yang harus kita lakukan. Nah, kami melihat potensi dampak reciprocal tarif Amerika Serikat ini dan telah melakukan simulasi, kami ulangi simulasi potensi dampak penerapan tarif reciprocal. Nah, ekonomi Indonesia ini akan mengalami tekanan karena dampak kontraksi tadi sudah dijelaskan juga oleh Menko, dan volume perdagangan dunia akibat reciprocal tarif dari Amerika dan retaliasi dari beberapa negara lain seperti Tiongkok dan Jepang, Uni Eropa. Dampak terhadap PDB Indonesia akibat dari reciprocal tarif Amerika ini juga diperkirakan akan terbatas. Kami melakukan simulasi-simulasi yang sangat intensif selama Lebaran ini, sebelum Lebaran. Nah, kami melihat bahwa porsi ekspor Indonesia terhadap PDB relatif rendah, sekitar 23,8%. Dan porsi ekspor ke Amerika juga hanya 10% dari total ekspor Indonesia. Jadi dari rangkuman-rangkuman ini semua Bapak Presiden, tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman sebelumnya, kita sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan, bahwa kita waspada. Yes, pengalaman kita juga menangani kasus-kasus besar sudah cukup banyak. Bagaimana negara-negara lain pontang-panting menghadapi COVID, kita mampu mengatasi dengan baik. Ini pun menurut hemat kami, Bapak Presiden, kita akan bisa atasi bersama-sama atas semua kita yang hadir di sini, kita kompak dan kita satu padu dan kita saling mendukung untuk tadi menyelesaikan masalah ini. Karena kita punya data dan punya potensi yang kuat bahwa kita mampu memitigasi masalah ini. Kemarin kami laporkan pada Bapak Ibu sekalian, dalam rapat pun Presiden telah membuat keputusan-keputusan yang cepat, yang menurut saya kami dari DEN tidak terbayangkan bahwa keputusan itu kemarin diambil menyangkut seperti deregulasi, yaitu menyangkut kuota, menyangkut juga hair tax, semua bisa diputuskan dengan cepat dan segera akan dieksekusi. Karena ini akan nanti mengkompensate atau mengabsorb tadi tarif yang 32% ke Amerika itu. Dengan tadi rupiah yang kita diduga takut lebih dari 17.000, sebenarnya ini juga masih dalam batas-batas yang normal, sehingga itu juga bisa menjadi bagian penyerapan daripada tarif yang dibebankan oleh pemerintah Amerika. Namun jika terjadi perang dagang global dalam skala luas, maka hal ini akan memberikan tekanan yang besar terhadap perekonomian Indonesia maupun dunia. Terutama second round effect dari perlambatan ekonomi Tiongkok, yang kita tahu ekonomi Tiongkok sampai hari ini juga belum membaik seperti yang mereka harapkan. Kemarin kita dapat juga laporan dari Tiongkok bahwa banyak pemain-pemain di Tiongkok itu melihat Indonesia masih menjadi alternatif yang bagus buat mereka untuk melakukan investasi. Dan kami laporkan Bapak Presiden, ini saya kira peluang besar yang kita bisa ambil, dan kami kemarin dari anggota Dewan Ekonomi Nasional yang kebetulan disuruh ke sana, diperintahkan ke sana, juga memberikan laporan bahwa itu bisa segera kita eksekusi. Jadi sejak keputusan Bapak mengenai deregulasi itulah memberikan dampak yang sangat luas. Meskipun secara agregat dampaknya terbatas, tetapi terdapat sektor-sektor yang mengalami penurunan ekspor dan output cukup besar. Ya, seperti perikanan perlu kita perhatikan karena menyangkut banyak ratusan ribu buruh. Pertanian, lainnya seperti tekstil, produk makanan, elektronik, peralatan listrik,
produk kayu furniture, dan karet, dan juga produk plastik. Nah, kita tidak ingin melakukan retaliasi, karena saya lihat gayanya, kami lihat Bapak Presiden, gaya daripada Presiden Trump, dia ingin bilateral, tidak mau melakukan, agak kurang berkenan untuk melakukan multilateral. Pembicaraan-pembicaraan resmi akan segera dilakukan oleh Menko Perekonomian dan Presiden sudah merintahkan, tapi secara bersamaan juga Presiden sudah memberikan arahan, pendekatan-pendekatan non formal pun, non resmi pun sudah berjalan dan dengan Amerika, dengan Washington, dan saya kira ini akan punya dampak-dampak yang sangat baik kita lakukan secara bersamaan. Nah, sektor-sektor terdampak negatif ini perlu mendapat bantuan dari pemerintah, terutama di masa transisi. Tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, terutama karena signifikansinya padat karya. Namun ada juga hal-hal yang sudah kami juga mulai bicara, semikonduktor yang tadinya mau ke tetangga kita, mereka juga memilih untuk ke Indonesia. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang kita bisa lakukan, tapi seperti yang dikatakan Presiden, kita semua harus mendukung, tidak memfabrikasi berita-berita yang belum tentu benar. Kita justru memfabrikasi berita-berita yang baik, yang positif mengenai negara kita. Karena kita sedang menghadapi situasi global. Ingat kembali bagaimana COVID dulu kita selesaikan karena kita semua kompak. Semua kompak dan semua mendengarkan arahan. Sekarang arahan Presiden sudah jelas. Saya berharap kita semua tidak ada yang ngarang-ngarang sana-sini. Kita harus patuh, taat dan melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya. Karena semua basisnya data. Saya ulangi, basisnya data. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin melaporkan lebih lanjut, memang betul kami sudah juga meramalkan dan saya kira semua kita bisa tahu, rupiah dan pasar saham di Indonesia juga mengalami koreksi. Namun seperti yang kami laporkan pada Bapak Presiden kemarin, masih sejalan dengan yang terjadi di negara-negara lain. Karena itu kita tidak perlu ada yang panik, yang berlebihan dan menyikapi hal ini. Ini biasa dalam dinamika kehidupan. Saya melihat Presiden dengan tenang kemarin buat keputusan-keputusan dan saya sampaikan pada beliau, saya sampaikan memang inilah keputusan yang harus dibuat dan kami bangga juga bahwa keputusan dibuat dengan cepat dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nasdaq juga turun hampir 2.000 poin dan sejak diumumkannya tarif 2 April. Dan ini saya kira penting dan kita ingat juga ini peluang buat kita semua untuk melakukan refleksi. Ingat pada tahun pemerintahan Pak Harto, Inpres 1985 itu juga perlu diterbitkan waktu itu untuk menghadapi keadaan ekonomi yang perlu diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, strategi negosiasi dengan Amerika Serikat dan langkah kebijakan menghadapi dampak tarif resiprokal Amerika, ini juga sudah kami siapkan dan sudah kami koordinasikan dengan Kemenko Perekonomian dan juga kementerian-kementerian terkait. Indonesia dan juga asosiasi. Indonesia telah menyiapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika. Proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan permasalahan yang disampaikan oleh Amerika, terutama dengan USTR. Kita dengan USTR sudah banyak berbicara dan saya pikir kelihatan sudah mulai bentuknya. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi saya sudah singgung, atau mungkin tanggal 17 ini, delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan bertemu dengan beberapa pejabat dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia terdiri dari Kemlu, Kemendak, dan juga dari Dewan Ekonomi Nasional. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika. Dan perang dagang ini terutama di sektor-sektor padat karya. Tadi kami sudah jelaskan, dan itu sudah kita lihat secara rinci karena sudah kita dengarkan juga dari asosiasi-asosiasi kira-kira apa, karena kita perang bersama-sama, kita satu tim. Nah, itu kita dengarkan dan kita tangkap bagaimana cara kita melawan keadaan seperti ini. Dan ini saya pikir kita sangat bangga bahwa teman-teman dari asosiasi memberikan masukan-masukan yang sangat konkret. Deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi sehingga membuat competitiveness
dari produk-produk Indonesia di pasar internasional menjadi sangat baik. Dan ini saya kira sudah diputuskan oleh Presiden, dan pemerintah juga menyiapkan kebijakan counter cyclical untuk minimalkan dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian domestik. Nah, dengan tadi deregulasi tadi, penyelesaian European Union SEPA yang selama ini belum selesaikan, saya kira akan segera terselesaikan, dan akibatnya market pasar kita di Eropa juga menjadi luas, sehingga market ke Amerika masih jalan, ke Eropa juga bisa jalan, dan juga tadi BRICS kita masuk, dan kemudian Tiongkok juga masih membutuhkan kita. Saya kira kita bisa mengabsorb dampak tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika. Dan juga melihat adanya reciprocal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya. Apalagi secara relatif tarif reciprocal kita relatif rendah dibandingkan banyak negara-negara ASEAN yang lain. Karena itu deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi itu menjadi sangat penting. Ini yang kami juga koordinasikan dengan teman-teman Menteri KL, pengalaman kami sebagai Menko Marves tidak gampang. Dan kami sarankan pada Presiden kemarin, itu kita Bapak Presiden buat top down. Kalau mulai dari bawah itu akan dipimpong kiri kanan. Jadi ini Presiden setuju dan kemarin diputuskan top down. Sehingga itu semua kita harus patuh terhadap keputusan itu. Momen ini juga saya ngajak teman-teman semua, kita melakukan refleksi untuk menyangkut masalah efisiensi. Inefisiensi yang selama ini begitu banyak di semua lini, ini kesempatan kita untuk melakukan refleksi dan melakukan reform pada ekonomi kita untuk menjadi ekonomi yang efisien, yang bisa bersaing dengan siapapun. Bapak Presiden dan teman-teman sekalian, ini tadi tanggapan dari masukan dari Dewan Ekonomi Nasional, dan Dewan Ekonomi Nasional besok Kamis juga sudah mulai melakukan Zoom ketiga dengan Amerika, dengan Washington terhadap beberapa hal. Sehingga nanti paralel resmi dengan Pak Menko Perekonomian jalan, kita juga melakukan tadi Zoom call yang kesekian kali. Dan ingat teman-teman sekalian, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Indonesia ini sakti juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena tadi saya lapor Bapak Presiden, kita juga angkat isu-isu tertentu yang mereka ternyata merespons sangat positif. Dan mereka mengatakan, kalau Bapak Presiden kalian begini, kami akan begini. Dan saya laporkan Bapak Presiden, dan Presiden sedang menimbang itu semua, dan kalau itu terjadi, beliau sudah memberikan signal-signal yang saya pikir itu akan bisa membawa perubahan, justru reformasi ekonomi kita akan lebih bagus ke depan, dan positioning Indonesia makin kuat juga ke depan, karena hubungan kita dengan Cina sangat baik, dan hubungan kita juga dengan Amerika kita pelihara. Tadi seperti yang dijelaskan, posisi Indonesia bisa menggantikan banyak posisi-posisi lain. Hubungan kita juga dengan European Union bagus, dan kita kadang-kadang tidak tahu bahwa kita ini saya bilang sakti. Mereka mempertanyakan mengenai critical mineral, dan saya sudah jawab kemarin, Presiden sudah berikan green light, kita mau kerjasama dengan critical mineral, karena mereka sangat butuh, dan kita sudah punya pengalaman di situ, dan saya kira kita tidak perlu ragu mengenai ini. Saya hanya ingatkan sekali lagi kita semua, kita harus bangga jadi orang Indonesia, dan kita bangga sekarang Republik ini dipimpin dengan tegas, dengan jelas, oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.